Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Uco. Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Waduh, udah lama banget. Udah lama absen, Pak ya? Absen. Hari uang karena YouTube-nya belum ngasilin. Jadi nyari duitnya offline dulu ya Mas? Offline ya? dulu. Yang realistis. Tapi lo ngerubah jadwal buka, Pak? Temporary, Pak. Temporary. Nggak permanen. Jelas temporary untuk sementara. Tapi ternyata pegawai gue juga mengeluhkan, Pak. Ya. Badan gue nggak enak, dia bilang. Kenapa? Bangun siang terus gitu. Perasaan ya. Iya, karena itu kan berasa dari pas puasa, Pak. Ya. Puasa tuh kan kita sepakat bahwa kita tuh nggak produktif ya. Benar. Habis puasa dilanjutin bangun siang. Ya. Wah, katanya nggak produktifnya ngelanjut juga. lanjut juga, makanya dia kok nggak enak ke dia bilang gitu. Oke. Karena biasa bangun pagi, Benar. biasa buka pagi, gitu Sekarang, bangun siang tuh jadi ya beda. padahal siangnya ngapain? Paginya ngapain? Harusnya produktif ya? Iya, harusnya produktif. Kalau gue sih, alhamdulillah masih produktif ya. Lo kan banyak kegiatan Iya, masih lain. kegiatan lain. Tapi gue ngerasain juga, Pak, akhirnya kalau karena gue nggak punya coffee shop pagi, buka pagi Iya. pada saat ini, gue kan selalu sampai malam ya. Iya. Sampai malam, terus gue pasti bangun tetap subuh pasti, Pak. Oke. Ternyata, I need a coffee. Pagi-pagi, makanya gue kemarin posting ada di Luthier gitu kan. Jadi gue ternyata tiap pagi tuh butuh kopi juga gitu. Ternyata tetap ya. Cuma mungkin kalau gue bilang sih ya nggak semua orang ya. Tapi beberapa orang memang menginginkan kopi pagi-pagi gitu. Cuma kalau di Palembang menginginkan sarapan pagi-pagi. Sarapan pagi-pagi. Masih tetap itu isunya tuh nggak berubah ya. 2022 pertengahan tahun tuh masih kayak gitu. Kayaknya 2023 juga itu juga. Sampai 2024 kayak gitu juga. Ya itu yang jadi apa? Problemnya juga. Tapi kalau misalnya gue kemarin hampir berapa ya? Itu berapa lama? Ya hampir nggak nyampe seminggu sih. Hampir lah ya 5 hari lah gue. Iya, seminggu kotor lah ya. Kayaknya Ya. ada dramanya juga tuh Pak ya. Wah itu asli itu. Karena gue sebenarnya kesana bukan healing lah. Ya ada banyak drama, tapi pas kemarin gue kayak apa ya kalau di sana ya? Nggak banyak customer kayak lu, Pak. Apa yang kayak gue tuh kayak mana maksudnya? Yang kayak mana maksudnya? Yang kayak gue? Jadi gue tuh di Bandung berapa hari ya? 2 hari sih sebenarnya, produktifnya 2 hari. Kalau total gue 3 malam ya. 2 hari 3 malam. 2 hari itu gue kayaknya kalau di Bandung tuh pasarnya jadi aja gitu, Pak. Jadi pasar apa nih? Pasar kopi? Pasar ya konsumennya lah, semua lah. Jadi kayak nggak ada, maksud gue tuh lu mau ngelempar apapun di situ ada orangnya memang. Oke. Ya misalnya nggak ada, kita tuh bertanya-tanya, aduh gue gimana nih Jar? Ya lu harus nambah makanan gitu. Oh ternyata di situ ada juga coffee shop yang nggak ada makanan tapi tetap aja rame. Memang orang nggak makan tapi kopi doang kayak gitu. Memang kalau ya Bandung, Jakarta, kayaknya kita tuh dulu juga sudah ngobrol udah sepakat kalau ya mungkin karena kota besar ya. Itu memang pasarnya udah jadi ya. Betul. Dia mau bikin, bukan mau bikin ya. Artinya kita bisa dapetin semua hal itu ya kayak gitu. Ya, Lo mau bikin kafe lah atau resto full makanan berat ya jadi. Lu mau jadi tempat nongkrong mewah jadi ya lo mau simple bikin juga jadi. minimalis jadi, kopi doangan jualan juga jadi, mau filteran doangan juga bisa gitu kan. Semua tuh bisa. Tubruk juga bisa kan. Iya benar. Tubruk doang, fries lah kayak gitu kan. Terus tuh selera juga jadi banyak. Mungkin itu yang bikin perdebatan kita ngomongin selera ketika kita bikin di Bicara Kopi Palembang, ketika ke Bandung tuh memang something different gitu. Karena gue bener-bener ngerasain kayak yang semuanya ada gitu. Kalau lu mau minum kopi yang bold, ya lu udah tahu daftarnya, listnya siapa aja. Dan apa?
Dan orang tuh nggak, ya yang menghindari itu yang nggak minum ke situ gitu loh. Dan ketika lu tadi ngomong pasar itu ada tuh bukan sekedar ada aja, tapi Iya banyak memang. Ya lu udah punya konsumen yang lu hidup lah dari situ, nggak sekedar ada gitu. Bener. maksudnya. Jadi gua aja kayak kalau zaman dulu tuh kan ada coffee shop yang anak-anak semester 1, semester 2, semester awal lah. Ada lah yang situ. Ada yang memang ketika dia udah semester akhir itu, walaupun dia alumni dari situ, dia ketika semester 5 tahu diri untuk nggak ke situ loh, Pak. Oh gitu. Iya itu lucunya kayak gitu. Maksud gua ketika lu lebih dewasa gitu, lu akan memilih lu harus berada di mana kayak gitu loh. Oke. Itu yang menarik menurut gua tuh. Jadi kayak ya ada di daerah deket kosan Padel tuh kan ada dulu di atas tuh. Ya isinya emang semester 1 semester awal-awal lah yang masih ngerjain pakai double folio lah. Tapi kalau yang udah laptopan dia tuh udah nggak mungkin ke situ gitu loh. Jadi dia sadar diri, tapi secara regenerasi itu berulang kembali, berulang Nggak terus. putus, Nggak ya. putus yang semester 1 semester 2 iya, tapi begitu lo udah semester akhir yang lo butuh lebih ketenangan apa segala macam, lo secara sadar diri untuk nggak ke situ, tapi lo memilih coffee shop yang lain gitu loh. Artinya memang kayak apa ya? Ada shiftingnya ya. Iya benar. Kayak jadi gue nggak bisa nyalain ketika misalnya gue sebagai anak kuliahan semester belakang udah semester tua, ini tempat berisik banget, lu udah nggak bisa lagi. Iya. Gue mau fokus skripsian nih, nggak bisa lagi. Justru gue harus cari tempat yang emang cocok buat gue saat ini gitu ya. Kayak. Pasti. Tapi itu maksud gue tuh sudah sepintar itu untuk memilih gitu loh, Pak. Kita Dan ada tempatnya. Ada. Makanya gue bilang kalau di sana kayaknya apapun yang dijual tuh jadi aja gitu. Iya, karena memang ya lagi-lagi problemnya tuh ngulang. Iya, lu udah beberapa tempat di Palembang maksud gue kan, ada beberapa tempat yang muncul lagi, baru lagi. Dan ada setempat yang kayak yang lu posting itu, yang 471. Yang mana ya? 471. Oh iya. Gue tuh udah kesana tuh kayaknya ada 3 kali ya Pak. Tapi muter balik terus, parkirnya rame banget Pak. Oh iya asli. Maksudnya, gue tuh bisa membayangkan, walaupun di satu sisi gue penasaran buat kesana, karena lu juga udah kesana, tapi gue juga ngerasa kayaknya ini bukan pasar yang buat gue, ini bukan pasar jelas. dia gitu lah. Nah masalahnya adalah lagi-lagi kemana gue mesti datang gitu loh. Nah, Itu iya kan? benar. Gitu. Bener. Kalau kayak lo bilang tadi, wah gue udah semester akhir nih, nggak cocok di sini, gue tinggal ke sana. Iya. Nah, kalau gue kemana gitu? Bener sih. Gue kan nggak sepenuhnya ngopi sebenarnya. Jadi jadi gue nggak sepenuhnya ngopi juga Pak. Jadi gue juga beberapa ke tempat bir yang alkohol lah Pak. Gitu. Sama juga itu Pak. Jadi gue ada suatu waktu tempat di mana gue tuh koktailan lah ya alkohol gitu. Gitu gue masuk ke situ. Gue kan sama anak muda semua tuh Pak. Iya. Gue jadi kayak ngerasa kayaknya Lu kayak ngawal gitu ya? iya jadi kayaknya gue tuh nggak mungkin kesini lagi gitu. Iya. Jadi gue tuh yang lebih lebih tidak terbebani kali ya. Gue kalau misalnya tempat beer house gitu kayaknya masih masuk ke gue. Cuma kalau udah ke tempat yang gitu gue ngerasa kayaknya itu bukan umuran gue. Gue langsung merasa bahwa gue sadar diri getting old gitu kan. Semakin tua nih gue bilang gitu kayaknya ya udah nggak lewat gue. Tapi kalau misalnya nih, kita kan sendiri suka bingung. Ini kita kemana gitu kan? Ibaratnya gini, kita tuh bukannya nggak mau keliling ke kedai-kedai kan, kalau di Palembang gitu. Oh iya jelas. Tapi ya gitu tadi, lu udah nyobain tempat itu dan lu menilai, lu bisa nilai gue nggak cocok gitu kan? Iya. Dan gue sendiri walaupun belum kesana udah ngerasa nggak cocok gitu kan. Tapi masalahnya kalau kita mau jalan-jalan di sini kemana kan gitu? Bener. Beda kalau misalnya nih kita nanti katakanlah suatu kesempatan ke Jakarta, lu pasti langsung bisa bilang kan? Iya kita situ aja lah. Banyak gitu langsung opsi, atau ke Bandung mungkin kan? Makanya gue tuh banyak diundang. Kalau orang grand opening tuh gue banyak diundang, tapi gue nggak pernah datang Pak. Gue sih kalau boleh jujur ya, kalau kalian denger ini, yang ngerasa udah nggak gitu Pak. Kayaknya tuh kalau udah rame, ya gue kan hampir kepala 4 Pak. Udah ya? Jadi kayak
Gue belum lagi. Jadi kayak itu tuh gue nggak bisa ngambil opsi itu untuk datang. Bukan gue nggak mau hormatin ya, gitu loh. Gue aja ya pergi ke 471 tuh gara-gara gue sama Apri apa sih Padel, Pak. Iya. Lu tahu kan? Nah, Ya, Padel umur 30 masih masuk pas, lah. masih 20-an di bawahnya gitu. Jadi gue ngerasa ya udah oke lah ya gitu kan. Seenggaknya gue membawa orang yang ngobrolnya masih bisa nyambung gitu kan. Tapi kalau gue ngajakin lu kan kita sama-sama. Lu bayangkan gimana kita tuh bengong Iya, gitu. bener. Gue begitu-begitu, wah gila ini gimana kan. Nggak, gue nggak tahu kalau Padel kan asik tuh begitu masuk. Wah ini kayak Tusen nih gitu kan. Iya. Tusen kan mirip-mirip gitu tuh. Cuma ya kayak labirin kan masuknya ke situ ke 471. Lu Gitu. kayak yang lu posting pas di Bandung tuh menurut gua ya kayak ada yang gue tanya kayak lu masuk ke pasar-pasar gitu sebenarnya yang lu dapetin tuh apa di situ gitu yang apa ya? Ya lu ngerasa apa yang nggak ada di Palembang tuh lu dapetin nggak sih di situ gitu? Apa yang nggak gue dapetin di Bandung sama di Palembang? Wah itu. Maksudnya ya ketika lu ke Bandung kan, oh ini nggak ada di Palembang nih gitu kan biasanya kayak gitu. Iya. Yang jelas kalau gue bilang sih sebenarnya bukan nggak ada di Palembang, tapi gue bilang ya nggak mungkin Bentar ya. nggak Nggak mungkin ada di Palembang. Oh nggak mungkin justru lu Nggak mungkin justru. bilang. Nah, kenapa itu? Kayak misalnya kalau kemarin sih sebenarnya kayaknya gue ke beberapa pasar. Pasar Pasar tradisional semua. Gue Oke. ke pasar tradisional semua. Satu, pertama gue ke Holloway. Heeh. Kedua gue ke Cihapit. Gue cerita yang pertama ya Holloway. Holloway itu Holloway. Oke. di pasar Kosambi. Gue tuh sebenarnya udah lama main ke situ. Hmm. Gue sampai waktu pas Rangga ke Bandung, gue bilang, lu ke Holloway. Ternyata dia belum ke situ juga sih. Akhirnya gue, karena gue sepedahan ya, jadi kan lebih fleksibel gue. Iya. Gue turun 2 kilo loh, Pak. Selama gue di Bandung. Lu lihat postingan gue makanan semua ya? Aduh, lu tahu jeda gue makan tuh. Dan gue turunnya 2 kilo. Gue sampai Palembang, gue berangkat 85, Pak. Balik dari Bandung, gue 83, Pak. Berarti lu kalau mau kurus Tanjakan semua soalnya. Ya, intronya sih gitu ya. Gue ke Kosambi. Gue awalnya tuh pagi ke situ, Pak. Jam-jam 10-an. Gue habis sarapan kan. Habis sarapan, gue keluar rumah tuh sekitar 6:30. Gue sarapan dan lain-lain, gue mampirin ke Kosambi itu. Kosambi, pas jam 10 sih masih sepi ya, masih belum pada buka. Jadi gue tanya sama yang udah buka, ada warung-warung kecil gitu kan di atas. Gue bilang, ramenya malam, sore ke malam lah gitu. Dan di situ tuh asiknya adalah secara pengelolaan itu dia bagus banget. Karena dia ada satu ruangan komunal besar yang biasanya digunakan buat show-show gitu lah, Pak. Kayak lu, ya kayak kita bikin podcast live gitu. Atmospeed, kalau kemarin tuh acaranya Atmospeed tuh, gue lupa sih namanya itu. Terkenal juga kalau di YouTube tuh. Sama dia ada satu ruangan untuk podcast, Pak. Tapi gue nggak tahu itu bisa disewa apa enggak. Belum benar lengkap, gitu. tempatnya lengkap. Oh, gitu. Jadi tinggal duduk doang, bisa Kayaknya ini. bisa, kemungkinan bisa. Kayaknya sih bisa ya. Oke. Jadi yang ngelola juga anak muda, jadi kayak ngerasa acaranya masuk aja ya. Acaranya. Tempatnya tuh kayaknya bisa masuk aja. Jadi dan itu tuh kayaknya dikelola bagus, jadi selalu ramai gitu, Pak. Terus itu kalau masalah harga yang gue tahu infonya adalah 1 juta sampai 1,5 per bulan. Apanya itu? Saya sewa kios itu. Sewa kiosnya. Cuma yang menjadi jawabannya adalah tidak boleh sama Isinya. Oke. Jadi di situ udah ada coffee shop, jadi nggak mungkin masuk lagi lo harus jualan yang lain. Dan kebetulan kayaknya enggak juga sih, masih ada beberapa space yang ini. Dan dia kayaknya mau memanfaatkan lantai berikutnya juga, cuma gua nggak tahu, mungkin kemarin terkendala COVID dan lain-lain, mungkin belum dijalanin lagi Masih gitu. kosong lah, Masih ya. kosong. Itu udah kayaknya tuh bakal ada kayak abis kayak punya planning gitu lah, tapi gua nggak begitu tahu. Harganya tuh ya segitu sih, murah menurut gua tuh 1 juta sampai 1,5 sih. Murah itu menurut gue sih. Terus kenapa gue bilang hal itu bagus tapi nggak mungkin ada di Palembang? Di Holloway itu aja gue datang lagi tuh sorenya, malamnya gue datang ulang lagi karena gue pengen tahu seramai apa sih gitu. Untuk harga 1 juta sampai 1,5 juta. Gue ngulang lagi, ternyata rame dan semuanya tuh fashionable yang datang tuh, yang asik tuh.
Oh gitu. Terus kedua, kenapa gue nggak bisa bilang tuh karena di situ aja panas Pak, Bandung Pak. Apalagi di Palembang. Anget ya, bukan ini ya. Pempek. Sponsor ini. Wah, Apa nih, Pak? Kayaknya lumpia ini ada. Oke. Dari ini tim catering kita. Kalau gue lihat tuh di situ aja udah anget Pak. Nah, Masuk situ anget. Dan itu nggak mungkin di Palembang lah intinya gitu. Siang gue gitu juga. Ya dia kan sebenarnya mirip kayak pasar. Mirip kayak pasar 16 sih sebenarnya. sebenarnya. Jadi kalaupun memang pasar 16 mau dibuat tuh, gue ngerasa ya ini nggak mungkin, oke. nggak mungkin banget. Lo, Sayang. lo kan pernah kan ngopi saring Iya, yang di lantai 3 pasar 16 itu sama si Iya, sama Furkon. Urkon, Ah. itu aja panas kan? Ah. Ya apalagi lo ketika lagi banyak orang, Iya sih. itu yang nggak mungkin. Terus kedua, gue ke pasar Cihapit, pasar Cihapit, ya itu pure masih pasar tradisional banget Pak. Kalau Kosambi itu kan udah bekas kebakaran dulu. Nah, jadi dibangun lagi. Jadi yang bawah itu memang aktivitasnya yang paling basement itu memang sayur, kedua banyak oleh-oleh, ketiga tuh lebih kayak grosiran apa sembako gitu sih sebenarnya. Jadi nggak begitu ini. Cuma kalau yang di Cihapit itu pure masih pasar tradisional banget. Jadi lo masuk sayur dan lain-lain, lo lihat videonya kan. Ya. Nah, nanti di sudut itu emang ada los gitu. Ah, Nah, di situ tuh menariknya adalah anak mudanya berani jualan di situ. jualan. Ya lu ada dendeng batoko Jambi, Oh, kerinci, oke. terus itu ramen, bakmi apa tuh gue lupa. Kopi itu ada 2 biji dan di dalam itu ada warteg yang legend katanya tuh. Memang rame banget tuh warteg gitu. Dia ngambil 3 kios apa 4 kios gitu pokoknya. Gede banget dan rame terus dari pagi loh, dari pagi sampai siang itu rame banget. Kopi ada 2 tempat. Tapi gue nyobain cuma 1. Terus yang menarik kayaknya nggak tahu ya. Itu baru sih, menurut gue tuh baru. Jadi lu bisa memulai dari situ tuh, jualan dari situ kayaknya asik juga. Kalau lu baru mau mulai, mau masuk Bandung kayaknya bagus juga ke situ. Jadi kalau di situ gue tuh salut cuma pasar tradisional. Tapi bisa ini Ya anak mudanya mau jual di situ dan ada orang ya Pak. Gue aja ke ramen itu ngantri itu. itu gimana ya? Gue cuma membayangkan orang kesana tuh gimana gitu, dari mana, kayak gitu. Sehingga apa ya? Mereka anak-anak muda itu iseng ke pasar gitu, makanya enggak kan gitu. Iya, maksud nggak gua tuh. ada sih. Pasti benar-benar bertujuan ke situ maksud gue. Iya karena kalau gue lihat ya, kalau lu pergi ke pasar itu yang orang tua ya, kayaknya tuh memang nggak ada jalannya mau ke situ tuh nggak ada. Ya jadi kalau ke pasar dan lain-lain hal, karena itu tempatnya udah bukan nggak ada lagi Pak, bukan tempat yang lu mau ngomongin sembako dia nggak ada jualan sembako lagi. di situ lagi. Terus mau ikan nggak ada, sayur nggak ada lagi. Pure itu benar-benar orang jualan semua, jualan anak muda itu. Nah itu yang kalau gue bilang apa ya? Kalau gue bilang Tapi memang kayaknya kalau Menarik gitu. dari cerita lu sama yang gue lihat memang agak mungkin kalau lu bilang nggak mungkin ya bisa jadi sih. iya, gue kalau bilang itu Itu jauh banget memang. Kita tuh malah kayaknya itu tadi kan sudah berhenti gitu loh di kondisi kayak gini. bener. Dua-dua tuh Sama apa ya? Kalau gue bilang ya, kalau kita pun bikin di 16 kondisi itu nggak mungkin Pak. Parkir lu bisa dimahalin terus tuh dan lain-lain Udah lah terlalu banyak banyak lah. Yang bikin faktor-faktor orang tuh sungkan, iya gitu, kan. faktor-faktor internal yang lu udah ketebak gitu. Di sana kalau lu ke pasar Kosambi itu ada gate, jadi lu bayar per jam udah gitu doang. Kalau lu masuk ke Hellway malah lu bisa dicap, jadi tarifnya flat. oh gitu. Iya, lu bisa minta. Kalau lu udah kelamaan di situ,
lu bisa minta cap di Holloway, nanti lu keluar parkir flat harganya 3.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya lu nggak dicap, ya lu ikutin peraturan di situ gitu loh, jadi berlipat-lipat. Itu aja udah nggak mungkin maksud gue buat di sini. Iya. Kalau di Cihapit sama juga, walaupun nggak ada gate gitu ya, cuma realistis aja mereka nggak ada yang ini. Cuma gini prinsipnya, kalau gue mengalami itu, kalau misalnya lu parkir tapi di tempat yang terlarang, biasanya memang dia dari awal udah ngomong 10.000 ya, karena ini bukan tempat parkir, dia ngomong kayak gitu. Oke. Ya kita, ya oke, nggak apa-apa. Toh kita juga nggak lama memang. Tapi fair maksud gitu. Itu yang terjadi gua di Bandung. Ya, itu selebihnya juga nggak mungkin ya di sini kayaknya. ya itu nggak mungkin banget Pak. Makanya gue bilang bukan kita nggak bisa, tapi gue bilang kita nggak mungkin melakukan itu. Terlalu banyak faktor internal dan eksternal. Iya yang bener. menghalangi itu Padahal terjadi tuh wujud kan, ya. padahal ya pasar Kosambi sama pasar 16 itu sama-sama punya kota kan, yang harusnya bisa sama. Cuma kalau di Bandung kan ya lebih diperhatikan ya, lebih dukungannya lebih banyak lah ya. Tuh. Dan mungkin ya nggak tahu lah ya, kondisinya memang udah beda sih ya, kondisi masyarakatnya terutama. Iya bener. Ekosistem itu sudah mendukung untuk yang kayak gitu. Bener banget. Tapi ada handicapnya waktu lo bicara soal produk, Mbak. Itu yang menarik. Tapi gue agak gimana Agak ya kalau berat gue ngomong. ngomongnya, gitu kan. Gue juga mikir ini apa bakal diobrolin gitu kan. Tapi enggak sih gini. Gue bilang gini. Karena gue tuh kayak yang gue sampein, ini bakal berdampak ke kita nggak sih? Maksudnya dari sisi kita ngomongin skena kopi di Palembang gitu loh. Kalau gue ngelihat kita kayaknya mungkin iya. Karena Soalnya jujur aja Pak, gue kan berapa hari ini lagi agak berkurang ya stok kopi kan. Jadi gue buka-buka Tokped tuh, dan gue agak menghindari jujur Pak. Roastery Bandung itu gue agak menghindari. agak menghindari ya. Karena memang kayak lu bilang, entah kenapa minimal monoton lah gitu kan. Ya, Minimal monoton. Ya, gue Kita bisa setuju tahu, itu. oh ini genre Genre orang sono. Oke, gue cerita aja ya. Kalau gue bilang, gue kali ini ke Bandung setelah sekian lama. Gue terakhir 2019 Pak. sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi gue Pas ngambil, pandemi lu ke- enggak sebelum Sebelum ya? sebelum pandemi, gue tuh ke Bandung, gue ngambil sertifikasi tuh. Nah, Oh jadi- iya. Oh itu terakhir lo ke Bandung ya? Terakhir gue 2019, baru pergi lagi 2022 ini. Jadi gue memang kali ini nggak ke coffee shop yang gue pengen datengin. Bukan, sorry, yang Nggak ngincer lah ya? nggak ngincer. Gue random aja. Gue ngincer sesuatu yang lebih baru lah gitu. Maksud gue kalau ke Bandung tuh udah tahu mau ngopinya di mana, pasti You Maju, Wheels gitu loh. Yang menurut gue tuh kulturnya sama kayak lidah gue gitu kan. Kopinya tuh lebih berani, lebih bold. Nah, justru gue kali ini gue nggak ke situ, gue nggak ke You Maju, gue nggak ke Wheels gitu. Jadi waktu lu bilang mau nitip beans itu, gue kan nggak ke tempat-tempat itu masalahnya. Itu yang pertama. Terus kedua, banyak yang pindah habis itu. Pindah apa nih? Pindah tempat. Oh gitu. Jack Runner pindah, terus tuh Aditi pindah ke Gandapura. Ya banyak lah yang pindah-pindah tuh. Jadi kalau di Bandung tuh asiknya di Demang nih misalnya, lu udah keramaian, pasar lu udah habis, pindah buka tempat baru, nanti orang baru lagi rame, semua orang nanti pindah ke situ misalnya. Lu nya pindah gitu. Jadi sekarang yang lagi rame itu Jalan Gandapura di Bandung. Itu semuanya lu kelilingin coffee shop semua asli. Oh gitu. Coffee shop semua di daerah perumahan. Nah, Gue tuh nggak butuh live music, tapi tetap betul. rame. Parkiran juga lebih ini sih Pak, kalau di Bandung sebenarnya lebih bisa parkir. Enggak juga ya? Dia bisa ngasih vale maksud gue Oh, tuh. gitu. Jadi lu pas di Gandapura nggak ngelihat yang kayak misalnya lu ke Memori gitu kan. Udah kan parkir udah wah ngacak adut lah di situ. Kalau itu sih enggak sih. Padahal di daerah perumahan. 2 kopi udah tutup di Bandung. Yang di situ. Iya. Berarti umurnya ya. 2 kopi tuh nggak ada apa-apa berarti.
Smith gue tuh nggak kelihatan, katanya sih masih buka, tapi gue nggak tahu. Kan deket-deket situ tuh, deket-deket di Gandapura tuh juga tuh. Dua Kopi itu juga deket situ juga. Pas gue kedua Kopi itu udah berubah namanya. Kalau Smith itu gue pas jalan tuh gue nggak ketemu gitu ya. Gue nggak tahu masih ada apa enggak. Kabarnya sih masih ada, cuma nggak tahu ya. Tolong dikonfirmasi aja. Tapi Pak, kalau misalnya kita di Bandung, di Jakarta tuh waktu kita ke mana Cipete kan? Maksudnya kita turun nih, nanti kita jalan itu kan sepanjang itu kan kita bisa ketemu beberapa tempat kan. Kalau di Palembang belum ada tempat yang kayak gitu ya? Belum ada sih. Ruas jalan segitu yang Ruas jalan gitu terus spot berhenti aja di situ, terus jalan kanan kiri lu pasti akan ketemu coffee shop lah ya. Iya. Kan? Kalau kita enggak kayak. Gandapura ada, di Bandung Gandapura tuh iyalah mirip gitu. Di Malang jelas ada satu ruas jalan kiri kanan depan-depanan tuh coffee shop semua. Di Palembang kayaknya nggak ada sih. Gue cerita lagi nih ya, kalau misal itu. Gua tuh nggak ke tempat ngopi yang harusnya gua ngopi gitu ya, yang cocok sama gua lah gitu. Gue jadi ke tempat-tempat yang apa ya? Kelenteng itu gue iseng aja sih sebenarnya karena ngejauhin goes Pak. Kopi Kelenteng gue ngejauhin goes. Terus semua itu tadi gue bisa bilang monoton dan secara taste tuh jujur gue nggak masuk. Jadi mereka kayak kopi yang pucet-pucet gitu. Jadi ya lu lihat foto gue di Little Contrast kan. Dan kopinya warnanya kan gitu ya, udah hampir putih-putih, coklat lebih muda gitu. Itu yang pertama. Powernya di mana? Nah ini asiknya Little Contrast nih. Kalau di Bandung tuh kayaknya asik ya, karena dia bisa bikin tempat yang kecil-kecil. Kita tahu Contrast punya Dika yang besar ya, dia bikin Little Contrast dan ada beberapa, gue lupa ada di mana aja tuh. Kalau itu kayaknya di Riau ya? Iya. Itu masih ada, maksudnya gue nggak tahu masih nggak di Riau. Kalau nggak salah Contrast tuh pindah juga, bukan di Riau. Udah pindah dia. Masalah di deretan Noah kalau nggak salah ya. Ya itu udah pindah sekarang. Pindah, ya? Seingat gue tuh pindah. Nah Little Contrast tuh asik tuh, tempatnya kecil. Benar-benar sesuai nama ya. Oh iya, Little Contrast banget, kecil banget. Jadi kalau ngebayangin tempatnya tuh sekitar mungkin muatannya cuma 8 orang lah yang duduk di luar. Pakai mesin roket apartamento nggak salah, masih pakai tank kalau nggak salah apartamento. Terus di situ tuh sangat mungkin itu pertama sekali lagi gue sangat mungkin terjadi di situ Pak, karena jadi pas gue datang ke situ kan gue pagi-pagi tuh Pak, jam sarapan gue habis makan kupat tahu. Terus ada temen gue tuh mesen roti gempol karena dia depan-depanan kan. Ya udahlah kalau lu belilah itu, kalau roti gempol kita nunggu di Little Contrast aja. Jadi pas di Little Contrast ada cewek-cewek, gua nggak tahu anak muda atau ibu-ibu gitu, berempat duduk di kursi yang bagian batu berempat. Jadi dua-dua di luar. Yang di luar nggak ada dalam nih Pak. Oh nggak ada dalam? Nggak ada dalam kan Little Contrast. Dalam bar doang? Bar doang, pure bar. Ya. Jadi duduk, begitu pas kita datang, kita kan berempat tuh. Begitu pas kita datang masuk situ, habis selesai sarapan makan kupat tahu deket situ, dia langsung bilang, aduh kayaknya udah mulai rame nih gitu, yuk cabut yuk gitu. Nah, itu yang momen yang nggak mungkin lu bisa dapet. Gua nggak menjudge gimana ya, tapi mungkin kalau lu di sini, duluan siapa duduk mati lah kali, coba gitu kurang lebih. Benar. Dia tuh lebih bisa kayak gitu, jadi lu bisa datang. Bisa sama-sama saling menghargai lah, itu yang penting, sangat penting. Terus kedua, habit yang terjadi di Bandung itu benar-benar kalau misalnya tuh Handsful kan pindah ke Dago Pak. Bukan ke tempat lama. Oh, tempat lama kan dia lebih besar ya. Di Dago itu lebih kecil tempatnya, di lantai 2. Jadi kalau lu bener-bener pengen ngopi dan kita tahu misalnya tuh Handsful tuh kopinya enak misalnya, lu akan datang ke situ Pak, dengan segala risikonya. Nah itu yang terjadi juga. Jadi lu begitu datang, karena tempatnya kecil, tempat duduknya juga nggak banyak, lu berdiri pun jadi, dan orang akan tetap datang ngopi sambil berdiri. Artinya orang kesana buat ngopi dong. Betul. Iya kan? Dan itu diterima gitu loh. Iya, Kalau kita kan nggak mungkin, rame dikit, ada males lah gitu, nggak ada tempat duduk, udah selesai berarti.
Kalau gue pengen datang ngopi ya resikonya gue berdiri, nggak Iya. apa-apa gitu maksudnya. Iya benar, nggak apa-apa karena gue pengen ngopi. Ngopi. Ya masalah ngobrol sambil berdiri tuh banyak juga. Lu bener-bener kayak di New York lagi di apa gedung tinggi gitu misalnya, lu sambil nge-wine sambil berdiri gitu. Itu asik banget itu. Nah itu yang buat gue tuh little apa di sana tuh sangat mungkin untuk bikin kayak little contrast gitu. Kalau di sini nggak susah kita. Iya. Jadi lu benar-benar memilih untuk take away atau lu duduk di situ atau lu menikmatin di situ, lu mau cabut apa gimana ya bisa lebih pintar lah maksud gitu ya. Mikir sendiri lah maksudnya gitu. Iya, iya, Dan iya. itu tuh diterima. Kita nggak susah-susah untuk menjelaskan bahwa oh ini nih untuk take away doang gitu. Lu nggak bisa duduk atau apa gitu nggak perlu. Nggak harus kayak gitu. Nggak Pokoknya harus kayak gitu. gue udah buka kayak gini, lu datang, lu lihat, ya lu sesuaikan kondisi lah, Iya, gitu kan? bener. Kalau lu masih bisa duduk-duduk, kalau mau tetap di sini lu berdiri, kalau nggak lu take away gitu kan. Kalaupun nggak mau beli lu cabut ya. Ya Nggak udah jangan, gitu. nggak jadi masalah. Gitu. Nah, iya. Kekuatan di Little Contrast menurut gua kuncinya adalah dia tuh banyak es kopi susu yang berflavor. Oke. Nah, cuma kuncinya adalah dia selalu menempatkan bahwa homemade sirup. Nah, itu asik. Gua kemarin di situ nyobain cinnamon kopi susu cinnamon. Ya, cuma kan cinnamon tuh bukan sesuatu yang umum ya, nggak semua orang suka ya. Kayu manis tuh ya? Kayu manis. Ah. Lu nggak ya? Kenapa? Lu cinnamon nggak? Makan minum sih? Nggak ya? Enggak sih. Kurang ya? Kurang. Gue nyobain tuh asik juga itu. Jadi kekuatannya ada di sirup-sirup lah menurut gue tuh. Gue cinnamon roll lainnya kurang sih. Ah. Kan Starbucks kan ada cinnamon Iya, roll iya, tuh iya. ya. Itu agak kurang ya. Nah, kalau gue karena gue makan, gue minum, jadi wah, asik nih. Terus itu ke Little Contrast. Kopinya, iya, gitu, ya lebih Iya, coklat karena lah. Gitu. misalnya gue tuh, gue kan abang gue kan di Bandung nih. Berapa tahun sih dia udah? 3 tahun kali ya sebelum Oh iya, pandemi. dia aja udah mulai terpengaruh ya. Iya dia nggak bisa nggak ngopi kan. Sebagai Iya. orang yang ngopi terus ngerokok, dia nggak bisa nggak ngopi. Cuman selalu dia membawa dalam tanda kutip keluhan yang sama menurut Sama ya. untuk orang yang lama di Sumatera dibesarkan di Sumatera. di Aceh dan Medan gitu kan, dia kan lama di Aceh juga kan, Iya, kemudian di iya, Medan. iya. Ya, buat dia ngopinya tuh kurang ngopi gitu loh. Iya benar-benar. Pertama gue mikir ya karena lu kelamaan di Medan sih gitu kan. Ternyata enggak memang. Ternyata ya gue nggak tahu ya, tapi gue terakhir ke Jakarta berapa kali kan juga merasakan itu kan Di Jakarta. di Jakarta gitu Oke. kan. Tempat dimana yang lebih random lah, sampai ya ke tempat yang lu rekomendasiin pun yang daerah apa Blok M kan. Iya, Yang lu Palembang sebutin. Polim ya. Polim beberapa tempat, 2 tempat kok kayak gini sih, maksudnya ada kekecewaan itulah Iya, gitu maksudnya benar, kan. benar. Nah, kalau misalnya kemudian dia bilang di Medan di Bandung seperti itu, ternyata kayaknya masuk akal sih gitu. Maksud gua mungkin memang selera dia sudah kebentuk, lidah dia udah kebentuk gitu maksud gua. Cuman kemudian yang jadi pertanyaan gua kalau kan ini kenapa ya gitu kan, kok jadi monoton. Lo ke beberapa tempat yang berbeda tapi karakternya sama gitu kan. Iya, Bilang iya. kan cenderung light gitu kan, slow gitu kan. Kurang nendang lah gitu kan. Ya kurang Sumatera banget lah menurut gitu. Dan itu sebuah fakta Pak. Dan yang lebih mengagetkan adalah gue tuh nggak ke kopi shop doang. Akhirnya gue ke kopi tiam. Tapi bukan tempat kopi tiam yang sering gue datengin buat sarapan. Gue ke kopi tiam yang lain. Jadi pas gue ke kopi tiam itu gue shock juga sebenarnya sih. Karena rasanya Ya gue tuh minum. Gue jujur, gue minum kopi hitam Pak. Di situ nggak ada mesin espresso. Gue lihat teko kayak yang di Majestic Pak. Tapi bawahnya kompor induksi. Iya, Kayak di Simple. Ada mesin panggangan roti tuh. Wah, kan kopi tiam banget tuh kan. Gue udah ini kan. Gue pesen
es kopi Es kopi. hitam. Es kopi hitam. Tahu. Datang Pak, gelasnya gede. Nah, Dia mungkin menghaskan si tiamnya dengan gelas yang besar gitu. Oke. Es besar, dikasih gula lumayan banyak. Terus kopinya warnanya lebih terang. Gue kaget. Terus gue minum, ini americano. Gue aduk, gue gak berani ngaduk banyak Pak kan. Wah gue gak berani ngaduk banyak walaupun gue sepedahan ya. Sebenarnya kan ya kita lebih butuh gula gitu kan. Cuma gue ngeri udah kan. Wah gila nih. Jadi gue aduk sedikit, gue minum. Wah ini gila, americano banget ini. Gue bilang gitu, americano bergula. Jadi gue minum kayak americano yang dikasih gula sedikit jadi manis-manis jambu gitu Pak. Iya. Yang ujung-ujungnya lebih mirip teh. Ya, gitu. Jadi gue minum, ini kan kopi tiam gue. Kopi tiam bro. Gitu. Dan gue kaget maksud gue tuh. Untuk kalau kita ngomongin coffee shop terus kopinya nggak berbody, kita masih mungkin itu selera gitu. Tapi kan kopi tiam kayaknya lu dari Sabang sampai Merauke. Lu tahu selera. Kalau mau atas nama selera, kita tahu selera kopi tiam. Kopinya kopi tiam tuh seperti apa gitu. Iya, kan dan maksudnya. kalau lu memang pengen bikin kopi tiam kan lu udah tahu bahwa yang datang itu siapa, Pak. Iya. Berarti yang ngopi siapa lu udah tahu. Kenapa lu membuat sesuatu yang gua nggak bilang berbeda ya. Gue bilang sih konyol maksud gue. Kalau berbeda Karena tuh balik lagi kalau ketika abang gue datang, gue ngeliat nih, sekiranya dia pengen ngopi, bukan pengen katakanlah nongkrong dan ngobrol, gue pasti bawa kopi tiam kan. Iya. Ya karena itu paling pas ya. Itu paling pas, paling aman gitu untuk yang memang ngopi ya kayak gitu loh. Dan itu untungnya di sini masih mungkin terjadi gitu. Iya, kan. benar. Nah, itu sebaliknya, itu masih mungkin terjadi di Palembang. Nah, lucu juga tuh Pak, karena gue tuh ke pasar, ke Kosambi sama Cihapit itu, kita tuh nggak ketemu kopi boing gitu Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak yang tempat gua ngopi itu ya, kopi jahe itu, ya dia tradisional juga, nggak ada mesin apa segala macam, nggak ada. Tapi lu nggak ketemu sama kayak es kopi hitam, es kopi susu, model-modelan kita kayak di Cinde atau di Boeing gitu misalnya, atau di Kopi Mawar di 16 itu kita nggak ketemu Pak. Itu juga lucu maksud gue tuh. Artinya mungkin kita masukin kultur yang baru ada di pasar. Wah, itu yang gue pikirin ketika gue tuh ke pasar itu akhirnya Pak. Oh bisa nih sebenarnya berarti. Jadi kalau kita di pasar sini itu jelas Pak, karena ada kopi-kopi semacam itu, lu bisa subscribe, kios-kios sayur itu bisa subscribe untuk dianterin kopi atau teh semuanya. Itu sebuah, kalau menurut gue itu sebuah sistem pemasaran yang udah acak. Oh iya, itu luar biasa menurut gue tuh. Minimal kan 100.000 lu udah di tangan hari itu. Padat nih. Dan lu sudah tahu, ibaratnya gini, itu udah sangat modern loh Pak. Iya. Lu tahu siapa, jam berapa mau diantar gitu kan, menunya apa, udah jelas loh. Dan jaraknya deket. Nggak kemana-mana. Paling segedung lah minimal kan. Itu. Mungkin selantai, beda lantai udah beda wilayah. Beda vendor. Beda vendor. Ya tapi di situ gua nggak ngeliat Pak, di dua tempat itu nggak ada. Itulah yang gue pikirin ketika gue masuk ke pasar. Wah, bisa nih. Jadi maksud gue tuh apa ya? Sangat minim sebenarnya. Itu sistem pasar banget, Mbak. Iya, gue tuh pun nggak ada ngelihat itu di subscribe seluruh kios-kios. Karena gue nggak yakin bahwa ya itu di pasar Pak ya. Iya. Ini ya gambaran gue. Orang di pasar tradisional itu nggak murni orang pribumi Pak. Ya. Ada orang Padang lah, orang Batak lah, orang Palembang mungkin ada. Kalaupun orang pribumi pasti Chinese Pak. Chinese itu di Bandung kopinya juga bold gitu maksudnya. Artinya kan besar kemungkinan kita untuk masuk ke pasar-pasar itu dengan metode yang lebih sederhana gitu loh. Dan lebih cuan mungkin. Iya sih. Secara gambaran maksud gue Iya. tuh. Mungkin terjadi yang kayak begitu. Tapi mungkin itu juga sesuatu yang sudah berubah atau nggak ada di sana mungkin Pak. Mungkin bisa jadi. Dan artinya kalaupun memang itu tidak, roda kan berputar Pak. Mode itu kan Ya, berputar. benar. Fashion berputar, mode berputar.
Ya kalau kita mau mulai kembali itu dari awal, kayaknya kesempatannya ada gitu loh. Kansnya ada, kesempatan ada, itu yang benar. Itu. Terus kedua ya gue sampai ke Kopitiam itu gue jujur gue kecewa banget sih. Gue shock aja gue tuh. Sampai gue memastikan Pak, gue kembali gue ke WC Pak, ngelewatin bar. Iya bener, gue bilang ada mesin espresso. Gue bilang kenapa gue dapetnya americano gitu. Lu kita ngebayangin, atau kalau kalian nggak kebayang ya, penontonnya bukan dari Palembang, lu ngebayangin ngopi di Bangka Belitung ya, tiba-tiba lu kopinya rasanya pakai kayak mesin espresso, itu wow sekali. Kaget itu gue di sini. Itu gue ngerasa shock. Terus kedua akhirnya gue ke Jakarta. Kalau ke Jakarta sih, menurut gue ya gue tuh pakai kata-katanya ya akhirnya gue ngopi yang bener nama sih gue ke Jakarta. Tapi kalau di Bandung tuh asiknya lu masih bisa beridealisme Pak. Karena pasar untuk idealisme tuh ada aja pasti. Artinya ketika lu tadi bilang yang seperti itu karena lu sengaja memilih segmen yang bukan menjadi selera lu kan? Iya. Karena pada dasarnya kalau lu mau cari pun sebenarnya ada. Iya, dan gue udah tahu. Udah tahu Mau kemana tuh udah tahu pasti. Artinya memang kita underline bahwa kalau di depan kita bilang kita mau jual apa aja ada pasarnya, sebenarnya yang lu cari pun sebenarnya ada gitu. Bener. Ada. Dan pasarnya juga ada gitu kan. Makanya gue bilang supaya nggak salah pengertian itu tadi. Kalau di Bandung sebenarnya ya banyak yang sama sebenarnya. Kayak di Palembang banyak yang mengecewakan tapi ada aja gitu. Cuma kalau di Bandung lebih ini Pak lebih rame aja pasarnya. Karena kayak yang pernah gue bilang tuh, kita ini kalau misalnya ngomongin di Palembang, jadinya tuh cenderung seragam gitu loh. Iya. Kita memang kita kopi-kopi macam kopi Boeing, kopi Mawar tuh kita pisahkan lah ya kan. Itu sebuah segmen yang berbeda lagi lah gitu. Iya. Tapi ketika kita ngomongin coffee shop itu kita nggak bisa menemukan sebuah variasi. Lo mau cari apa? Mau cari kopi? Kalau menurut gua sih masih gitu-gitu semua. Iya, benar. Mau cari suasana, ya gitu-gitu juga masih. Iya, benar. Gitu. Jadi di Bandung ada coffee shop Hijrah. Gua kan berharap Sahi dulu. Sahi yang di Palembang, tapi ternyata dia juga nggak mampu untuk ngambil pasar itu seperti yang gue gambarkan ke dia. Di Bandung tuh ada coffee shop Hijrah Pak. Jadi ruangan sholatnya itu lebih besar daripada sama besarnya sama tempat duduk Pak. Dia tuh jadi kalau misalnya di tiap jam sholat pasti dia pengumuman pakai mic tuh Pak. Yang jelas dia tidak akan melayani orang yang datang. Itu yang pertama. Terus kedua, ya dia sambil ngomong kalau lo mau ikutan ayo gitu. Karena tempatnya besar, benar-benar bisa berjamaah gitu. Itu coffee shop yang hijrah ya menurut saya. Dan itu memang ternyata pasarnya tuh ada Pak. Dan itu nggak pernah sepi Pak, jujur Pak. Pasar itu kayak misalnya mahasiswa atau mbak-mbak yang berhijab yang itu kan dia butuh tempat tongkrongan juga, tapi yang dia terfasilitasi dalam artian ya ini benar-benar tempatnya lo mau sholat di situ gede, mau jamaah segala macam itu bisa gitu loh. Dan itu ada gitu loh. Lo benar-benar variatif banget ketika lo ke situ. Dan harganya tuh mahasiswa banget lah. Gue bilang murah lah jatuhnya. Dan tempat dia juga nggak gimana gitu loh, nggak susah lah pokoknya tuh. Tapi itu selalu rame, itu menarik maksud gue tuh. Kita lebih banyak di sana tuh, lu bisa lebih memilih maksud gue tuh. Ketika lu berbisnis di situ, memang secara bisnis mengerikan di Bandung. Cuma maksud gue tuh lu bisa mengeluarkan ide apapun karena lu mungkin bisa punya pasarnya kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak ada yang sepi ya. Kalau yang sepi banyak. Gue kemarin lihat yang baru-baru yang lagi heboh di Instagram apa Kunasi apa itu.
Wah, sepi banget ya. Sepi sih, kalau tahu jamnya kali ya. Ya, jangan ini loh. Tapi kalau untuk yang seperti itu tetap ada yang rame. Maksudnya secara pasar ada. Gitu, Iya kan? bener. Nah, kalau cuma di sini kan tergantung kita, per orangnya aja, iya kita, aja itu nasibnya. bener. Tapi kalau masalah pasarnya ada aja. Gitu. Ada pasti Pak, bener. Ya lu bayangin aja kayak makanan juga kayak gitu sih. Bukan cuma coffee shop. Kalau di Bandung kayaknya lu punya sesuatu yang gimana konsepnya, bahkan lu mau beridealisme pun, lu masih bisa punya pasar. You Maju tuh menurut gue tuh masih orang yang beridealisme lah, coffee shop yang cukup beridealisme lah. Memang kita ketika Bol itu pilihannya adalah kopi Sidikaleng, wah itu pasti gue ke situ kan karena kopinya Sidikalang tuh. Jadi lu mau yang Bol bang, ada kopinya apa Sidikalang, pasti Sidikalang tuh Sumatera banget nih. Jadi menarik itu di situ Pak. Makanya kalau lu bilang di sini kayak monoton terus, iya sih bener sih. Di sana tuh benar-benar lu bisa melempar seluruh ide lu yang gimana-gimana dan lu bisa dapat aja gitu. Ada banyak coffee shop yang coffee shop resto gitu yang kopinya biasa aja, bahkan di bawah lah ya, nggak begitu enak ya. Tetap rame Pak, tempatnya gede gitu misalnya. Tapi dia tahu bahwa bukan itu kekuatan produknya. Tapi dia bisa rame gitu loh. Dan orang akan lebih pintar, orang jadi asik itu lebih pintar. Ya gue kalau mau ngopi ya nggak harus ke situ lah gitu loh. Iya, mungkin kalau misalnya gue ya bisa kita balik kita cerita di sini. Nggak ada kebaruan di. Iya, cuma bentukannya doang. Oke lah, misalnya gue nggak dapat tempat yang cocok buat gue, tapi gue juga berpikir, ya lo menawarkan apa sih untuk orang lain gitu loh. Kayak daerah Jalan Burung-Burungan itu ya. makin rame itu. Tapi kan kalau kita petakan lagi sebenarnya semua seragam. Betul. Kecuali Warkop Nori ya. Tapi itu pun di dalamnya ternyata ada mesin juga kan. Iya benar. Cuma maksud gue dengan berarti 3 dong yang baru di situ. Iya benar. Kalau lu ya perhatiin aja ya, kopinya tetap sama begitu. Dia jual makanan tapi makanannya nggak serame untuk ukuran lu punya kopi sama jual makanan. Paling nasi goreng gitu kan. Ya, monotonnya gitu semua ya. Thank you ya. Masih menu-menu yang ya lo juga nggak punya ciri khas untuk sebuah makanan misalnya. Iya, lo nggak seserius itu juga lah jual makanannya gitu intinya. Dan semuanya sama kan. Jadi ya lo cuman benar-benar murni manfaatin tempat doang gitu, jualan ngumpulin orang. Iya, kalau di Bandung kan lo inget gak Restu pas ngajak, lo mau ngopi apa lo mau makan gitu. Iya. Lo mau ngopi sambil makan, itu kan jelas bahwa tempat yang lo datengin itu jual makanannya serius, jual kopinya lumayan serius juga. Makanya ketika gua ke Noah, pas gua lihat ini beneran ya makannya gitu maksudnya kan. Dan begitu datang ya oke gitu loh, serius makannya. Nah, itu. Tapi kopinya juga ya nggak main-main juga. Iya itu kan, maksud gitu. gue tuh. Nah itu yang nggak kita dapat sekarang. Iya. Jelas memang lu kayaknya udah habis modal buat bikin tempat Pak. Gak mampu bayar chef, gak mampu ini. Gue tuh beberapa kali ada yang gue ya udah lah ya gitu kan, tapi ada yang benar-benar gue tuh pernah posting tuh sampai gedeg banget karena ngerasa lu produk kayak gini doang, lu pelayanan hospital ini juga akacret banget gitu, maksud gue kok bisa sih gitu. Kok masih bisa aja sih ada yang kayak gini muncul lagi gitu loh. Iya benar. Dan siapa sih yang dikasih makan kayak gini, konsumennya tuh siapa sih? Apakah memang ada orang-orang baru yang muncul terus atau cuman balik lagi orang tuh cuman pindah-pindah doang, hype tempat baru gini. Karena gue tuh ditanyain, maksudnya ada aja lah yang nanya kan, udah kesini belum? Maksudnya apa yang membuat kita harus ke situ gitu loh. Ya itu juga pertanyaannya. Gue lewat, ada papan bunga, tempat buka gitu kan. Oke lah tunggu, kalau rame, baru buka mungkin rame ya gitu. Pas gue lihat menunya masih sosok lah ya, kapan-kapan lah ya gitu kalau nyasar kan. Tapi ya itu tadi gitu. Cuman kan gue tuh selalu berpikir
sebisa mungkin gue tuh berpikir jangan menghakimi sebelum nyobain. Walaupun ketika gue mengalami ini, gue harus menelan sendiri akibatnya gitu ya kan. Beneran mending gak usah datang gitu. Tapi ya akhirnya yang gue tuh bukan masalah apa, tapi kayak kenapa semua jadi sama, seragam gitu. Kita tuh nggak lagi ngomongin tren loh pada dasarnya, tapi sudah sekarang ya. kejenuh. Kalau buat gue ya itu sudah kejenuhan. Maksudnya kayak, Menurut gue sih iya juga sih, gue setuju aja. kita kemarin masih seru-seruan ngomong soal kerikil lah gitu kan, soal batas kan kita bisa ngomongin lagi karena itu udah Kerikil tanaman itu udah jadi kayak iya kan, udah bukan jadi tren lagi itu. Nggak bisa kita obrolin lagi udah ya. Itu udah kayak bentuk mati, udah ajak gitu. Semua kayak gitu dan apa ya? Nah, satu lagi nih gue agak menyinggung dikit. Kalau sekarang kan modal jualannya kan lewat media sosial kan, Instagram misalnya. Ya, Tokped dan lain-lain. Spesifik kalau media promosi Instagram ngomongnya fotonya gitu-gitu juga. Makin bertumbuhnya juga tukang fotokopi, gitu-gitu juga gitu loh. Artinya gini, yang ada yang gue lihat, jangan-jangan tidak menarik, kenapa? Karena angle yang moto pun Nah, itu seragam juga gitu. Ini jangan-jangan bukan selera apa? Bukan cuman secara tempat dan konsumen yang seragam, termasuk promosi dari foto-foto yang tertampil pun jadi seragam. bisa Itu jadi. yang menurut gue tidak menimbulkan daya tarik. Kalau menurut gue ya, kalau buat gue tuh maksudnya ini kayaknya sih ini, oh bukan, tapi kok mirip ya gitu. Ya, mungkin memang ya nggak tahu. Jadi ya. maksud gue Filternya sama ya. Jadi maksud gue tuh, gue membayangkan ketika orang banyak bikin, motivasinya apa sih gitu loh. Gue tuh sampai berpikir, kalau mau bikin sesuatu yang, kalau istilah lo tadi idealisme atau konsep baru, kayaknya nggak kemakan deh. Di sini. Di sini maksud gue tuh. Karena kita belum sepakat nih untuk menentukan sebenarnya siapa sih yang menentukan itu sebenarnya. Ya. Si owner kah atau si konsumen kah yang menentukan pasar itu siapa sebenarnya kan? Iya, Kita betul. tuh belum tahu kan. Nah, ini juga kayak gua nggak bisa menjawab dengan ini ya. Tapi menurut gua kayaknya konsumen sih. Ini tuh terjadi kayak di Bandung tuh, Pak ya. Kita tuh kalau udah keluar rumah jam 8, lu tuh nggak bisa apa-apa kemana-mana selain lu makan atau alkohol, Pak. Mereka ini asiknya tuh ya, mereka kompak. Oh ya, jam 8, jam 9. Bukan berarti nggak ada yang tutup jam 12 ya, atau tutup jam 11. Gua ada balik, itu gua ada lihat emang buka. Cuma kan itu mungkin bukan kita ke situ. Tapi buka jauh lebih pagi, Pak. Jam 6, setengah 7. Waktu itu gue kaget-kaget gitu. Gila. Lalu disuguhkan kayak gitu. Tapi mungkin itu ya ada unsur itu ya, bentuk pola perilaku kayak balik lagi gue shock yang gue ceritain ke lo itu, kayak kok di sini last order jam 8:30 gitu kan, kalau gue di Jakarta kan. Ya. Juga masa sih gitu kan. Tapi ya mungkin aja kalau kita ngomong Jakarta kota itu sangat mungkin terjadi gitu kan. Betul. Siapa mau kopi malam-malam gitu ya kan. Bener. Tapi kalau misalnya lu melipir ke pinggiran ya lu akan dapatin, mungkin kita mendapatin coffee shop malam gitu kan. Iya. Gitu. Artinya tempat itu terbentuk karena pola perilaku si pasarnya sendiri kayak gitu. Gua aja kemarin di Jakarta tuh susah banget. Yang tutup, gue daerah Pancoran, gue nginep kan ya. Yang tutup jam 11 itu cuma Kopi Mana 27, Pak. Oh, oke.
Itu tutup jam 11. Setelah gue datang tuh akhirnya ke situ. Pas gue ke situ, ternyata memang ada sebab kenapa dia tutup jam 11. Sebelah tuh ada rame, Pak. Rame banget. Gue kira, gue pas parkir gue ngeliat, oh emang ada orang jual makanan. Gue pikir tuh nasi goreng atau pecel lele, gue lupa ya. Rame banget nih pecel lele, tapi begitu gue udah selesai ngopi, gue cabut, gue ngeliat ternyata bukan tempat makan itu yang rame, Pak. Kimia Farma, Pak, yang rame, Pak. Orang pada ngantri obat. Gitu. Jadi sangat besar kemungkinan dia tutup jam 11 itu, Pak. Orang tuh nungguin obat-obat itu tadi. Karena gue kaget, Pak, yang daerah Senopati, Pak. Daerah Senopati itu jam 9. Iya, itu makanya, pasti. Pak. Itu kan gue, kayaknya gue malam minggu deh, Pak. Kan gue malam minggu. Lah, gue juga malam minggu kemarin. Iya kan, maksud gue asumsi gue kan, ini kan malam minggu gitu loh, gitu kan. Dan ini daerah SCBD segala macam kan, perputarannya ke situ semua bener. gitu kan. Gue tuh datang jam 9-an lewat lah. Sampai setengah 10 lah. Gue habis makan kan, makan kemalaman karena mau waktu itu masih antigen kan. Oh iya. Itulah gitu kan. Gue makan kemal. Itu pun gue makan tuh jam 9. Pokoknya udah beres-beres tuh kan. Begitu gue mau ngopi dia tolak, Pak. Ya lu bakal lama pasti kalau ngopi ini ya. Tapi dia setengah 10 masalahnya, Pak, nolak gua tuh. Lu di Senopati ngopi di mana? JCH ya? Bukan. Gua waktu itu mau ke Aceh Connection. Oh, Aceh Connection. Kan banyak, Pak. Pilih yang tempat lain aja. Udah tutup juga, udah tutup, Pak. Gue datang kan, iseng ngeliat. Ini tutup jam berapa? Ini sebenarnya udah tutup, Pak. Lah, lu kagak bilang. Soal pas gue mau masuk, sama satpamnya dibolehin kan. Tapi udah mulai gelap nih gitu. Tapi nggak ditegur juga gue kan. Pas gue nanya baru dia bilang udah tutup lah. Bukan ada tuh. Pokoknya gue coba tuh kan Aceh Connection. Masih rame di dalam. Cuma begitu gue mau masuk dia bilang, "Pak, kita udah close order," dia bilang. Tapi masih ada orang di dalam kan gitu kan. Tapi ya udahlah ya kan. Jadi lu nggak jadi ngopi? Nggak jadi gitu? ngopi, Pak. Oke. Di itu Senopati itu. Susah. Suka malam minggu. Iya bener. Atau memang segmennya udah beda kalau malam minggu ya gitu. Iya, bener Beda yang diminum, memang. Beda yang diminum. Gue aja akhirnya kan gue harus ketemu orang tuh, Pak. Jadi gue nunggu lah. Karena tempat yang gue tuju itu, gue kan ke bar itu, tempat minum lah, alkohol gitu. Ke bar itu pas gue mau dateng lagi ada acara ternyata. Ntar, Pak, lu datang lagi setengah 10, lagi ada ulang tahun ternyata di dalam situ. Udah gue akhirnya pergi ke Kopi Mana itu. Pas di Kopi Mana tuh, gimana ya, gue tuh nggak mendapatkan vibe itu, Pak. Jadi, aduh, kok gak enak ya di sini. Aneh aja, maksud gue tuh nggak yang gimana ya. Dia punya tempat itu kecil, Pak. Ya, tempat gue ini lebar ya. Dia tuh nggak selebar gue, tapi tempatnya dua kayak gini. Outdoornya tuh dikit banget ya. Orang udah ada di situ, kita nggak bisa masuk lah ke outdoor itu. Jadi kita di dalam tuh jadi kayak, dan orang ngobrol tuh bergema. Jadi lu bener-bener nggak nyaman. Gue bilang ini nggak susah nih, bilang gitu. Udah lah, gue connect jam setengah 10, jam 9 itu gue connect, di setengah 10 gue chat lagi di tempat itu. Udah bisa masuk belum? Udah masuk, ya udahlah situ aja lah, gue bilang gitu. Jadi akhirnya gue ketemu orang dan ngobrolnya di situ. Nah, itu lebih inilah ya. Pokoknya kalau di situ kayaknya gue bilang susah juga, Pak ya. Di sana jam 8, jam 9 tuh kayaknya udah selesai semuanya nih. Gue mau ke daerah Cipete apa segala macam kayaknya, jujur gue sebenarnya sekarang tujuan untuk cari coffee shop tuh agak bingung sekarang, Pak. Gue nggak akan milih coffee shop itu malam-malam nih. Ke Jakarta atau Bandung. Gue prefer untuk datang pagi atau pas siang kayaknya. Gitu. Kayaknya nggak umuran kita untuk ke situ deh. Gue tuh kayaknya ngejadwalin diri gue tuh kalau pergi keluar kota tuh sekarang malam lu cari tempat makan. Kalau lu ada temen, lu ngebir udah selesai gitu, Pak. Lu nggak ada pikiran untuk wah kita malam ini ke coffee shop mana ya, karena gue ngerasa bahwa kita tuh nggak tepat ke coffee shop di luar kota tuh. Pada tutup jam 8, jam 9. Lu baru duduk, obrolannya belum klimaks, tapi lu harus balik, Pak. Iya nggak sih?
Gue tuh karena ya gue tuh aneh di JCH yang di Taman Menteng ya berarti kan di seberang Taman Menteng yang ya, JCH yang yang itu gitu ya. gue datangin itu Di- sepi pak. Gue datang itu adalah serombongan ya anak muda lah ya remaja gitu, satu meja berempat atau berlima lah gitu kan. Gue masuk ada satu meja isi 2 orang lah. Habis itu mereka cabut, tinggal gue ya gue cabut juga lah gitu kan. Iya pasti. Dibilang tutup sih belum tutup, cuman kok kayak nggak dapet vibe-nya aja sih ngopi kayak Coba gitu. lah ya Pak ya, kita ntar kan kalau jadi IBC kita Juli datang ya? 26 sampai 9 ya? 9 Juli. Coba aja. Iya. Kalau kita pergi bareng ke situ, gua kalau malam terserah lu mau kemana, gua kayaknya nggak kemana-mana. Kecuali kalau balik dari acara itu makan, dan gua pasti balik. Karena beneran Pak, nggak bisa lu kayak gitu. Lu mau di Jakarta, mau di Bandung, kayaknya kalau gua bilang susah. Karena beda kulturnya juga kali ya. Bukan kultur. Beda umur ini pertama paling jelas tuh beda Bisa umur. ya. Nggak cocok lagi. Nggak cocok udah Pak. Ada sih tempat kopi, tapi nggak cocok. Iya nggak cocok. Lu memang benar-benar tempatnya yang ya gitu. Gua aja ya maksudnya ya itu aja lebih sulit Pak. Apalagi kalau ke coffee shop lu Pak ya di luar kota. Lu datangnya sendirian Pak. Pak udahlah. Mati gaya lu di situ Pak. Ya karena ya benar sih. Karena yang gue ceritain yang kemarin ke Jakarta memang ngopinya ngopi-kopi pagi, kopi sore. Ya pas pagi pas sampai sore lah ya gitu kan. Emang pas malam tuh emang mati gaya. Masih beneran sih masih kalau dipikir-pikir kalau terlepas dari apapun lebih kebayang ngopi di Palembang tuh kalau malam masih kebayang. Iya. Kalau Palembang ya jelas lah ngopinya malam kayaknya. Iya, masih kebayang gitu kan. Pagi kita justru susah. Susah. Waduh, gitu kan. Wah, belum jam 8. Muter kemana dulu nih? gitu kan. Nah itu, nggak susah pokoknya kalau itu. Gua aja pasti Bandung nggak begitu malam, nggak ada. Mau makan di mana kalau udah malam? Iya. Sini aja, ya udah. Udah ngebir lah gitu, udah ngebir. Balik ngebir mau kemana? Makan depan kosan aja lah. Udah makan gitu. Nggak, kalau malam tuh buat ini, gua bilang enggak lah. Kalau pagi, siang ke pagi gua masih nyari. Bisa. Dan banyak banget pilihan. Banyak. Terus kalau di Jakarta, ya banyak banget. Wah, apalagi tapi kalau pricey banget. Ya. Gue tuh termasuk kaget karena gue kalau ke Jakarta terakhir sama lu doang tuh Pak yang benar-benar stay ada di Jakarta. Kalau cuma lewat-lewat doang, gue Oh iya. pandemi kemarin juga lewat-lewat doang Iya, Jakarta. lalu Cirebon juga lewat kan. Nah itu pas 2000 berapa? 2017 ya? Yang mana? 2017 kita kan? 2018 ya? 18 kayaknya. 18, nah itu terakhir 2018 Pak. Begitu pas gue kemarin ke situ, wah kaget gue. Semuanya pricey semua gue gitu. Oh, iya. Tapi maksud gue, lu untuk mendapatkan kopi yang lu pengen tuh memang lu harus bayar segitu. Ternyata Pak. ya. Ternyata buat di Jakarta. Dan kalau lu bilang kecewa, enggak. Gue sih enggak kecewa ya. Cuma gue kaget aja ternyata udah segitu harganya. Oh iya. Gue nggak ke kalian tuh Pak. Jadi gue tuh ke Yang untuk kalian itu? Iya jelas yang ke kalian tuh gue ngegosen, Gojek Pak, GoFood. Gue bayar 70.000 lebih loh. Kopinya tuh 60.000 Pak. Yang sekarang itu? Sekaleng itu belum sama ongkos kirimnya kan. Terus kedua, gue ke Persen Arabica. Gue ke tempat yang rame-rame lah, yang lagi dibicarakan lah. Kalian kan baru buka di Jepang tuh, baru dibuka di Shibuya. Wah, juga gue pengen nyicipin nih gue. Gitu. Jadi gue beli. Terus kedua, gue ke Persen Arabica. Kayak ini gue bilang tuh. Gue tuh sebenarnya nggak sengaja ke Persen Arabica tuh Pak. Jujur gue pada dasarnya nggak kepikiran mau ke Persen Arabica. Gue sempet terlintas tapi gue lupa. Begitu gue datang, begitu travel gue nyampe, gue di CP, terus gue mau pesen gokar, gue jalan ke lobby itu, kan pintu yang City Trans itu travel gue dari Bandung beda pintu. Oh. Jadi gue pintu ke depan, gue bilang ada Persen Arabica kan, ya udahlah daripada nanti gue di akhirat ditanya udah pesen Persen Arabica Kyoto belum? Jadi gue belilah itu. Gue pas ini ya udah,
Gue ngopi. Sebelum gue berangkat tuh gue ngopi, ngabisin kopi itu. Akhirnya gue cabut. Itu persen Arabica, terus tuh mesen ke kalian itu dua-duanya kaget gue orang di Jakarta bisa jual segitu. Iya. Pengen gue tuh, maksudnya gue ngomong price itu gue pengen banget, gue juga jual segitu. Makanya wajar kalau misalnya Dia bukan di Jepang. Yes, wajar, makanya kalau di Instagram itu suka muncul kalau lu mau kaya jangan ngopi, ya wajar lah ya. Iya, wajar. Harga kopinya harga kopi Jakarta. Asli 60.000, 58. Coba pakai harga sini masih belum, masih Iya. bisa ngopi gitu maksudnya. Dulu Pak, waktu gue masih kerja di Jakarta, gue ngerasa bahwa yang paling mahal itu cuma Gianti doang. Oh, Gianti. Iya, Tanah Merah tuh masih di bawah dia harganya. Iya sih, gue ke Gianti kemarin ngerasa biasa aja. Sekarang tuh, iya itu dia. Begitu 2022 ini gue gitu, semuanya udah sama kayak Gianti ini gue. Jadi lu mau ke Gianti, persen Arabica, ya ke Starbucks, ya ke kalian yang gitu-gitu sama juga, masih sama. Ya minimal 38 lah. Iya. Gue ke kopi kalian itu aja, kalau nggak salah, Iya. gue lupa sih, Bener. kawan gue yang baru gitu. Nggak ada di bawah 35. Iya makanya, udah 30 ribuan. Gila gue bilang. Gini-gini amat ya di Jakarta gue bilang ngopi. Maksud, wajar lah lu nggak usah ngopi tiap hari, ya bener kata lu. Harganya masih Wajar kalau gitu. misalnya postingan gitu kan, kalau mau kaya jangan ngopi, ya iyalah. Kalau di Palembang sih ya, Bandung Palembang tuh masih banyak yang 20.000, 18, 25 lah. 25 lah minimal ke Bandung. 25 masih bisa. Jakarta gue bilang, anjir gue bilang. Makanya Segini. enak sih ngopi di sini di Jakarta, tapi nggak bisa kalau untuk sehari-hari. Iya. Masih mikir juga lah Pak, gila. Ternyata memang bener kalau di Jakarta tuh kalau nggak ada promo GoFood itu Pak, waduh, susah lu ngopi. Kalian itu aja teman gue ada pernah 60.000 tuh dapat 2 Pak. Itulah promonya yang baru dia beli gitu kopi kalian. Gue kan kemarin karena gue singgah, mau nggak mau gue harus beli Ya. 60.000. Makanya itu Pak, untuk kita maksudnya gua yang posisinya lagi main, lagi singgah, nggak masalah. Iya. Tapi kalau membayangkan kalau misalnya gua tinggal di Jakarta, ya enggak juga lah Pak. Asli. Gua berhitung. Lo kenangan udah paling Iya, jos paling jawabannya. bener lah itu. 20.000 plus Iya. promo jadi 13.000. Bener. Makanya Family Mart itu bikin es kopi susu family itu, wah itu luar biasa. Ini pun kopi juga udah oke lah. 13.000 lu bayangin coba. Lu 20.000 udah sama onigiri Pak, coba. Udah makan bisa dapat onigiri 2 plus kopi susu pagi-pagi. Wah 13.000 lu bayangin, 13.000 itu memang paling parah itu sih. Wajar lah kalau dia rame tiap pagi, Pak ini Family Mart itu. Yang lain harganya 50 ke atas, 40.000 ke atas, bayangin coba. Aduh. Tapi itu luar biasa. Gue kemarin lagi ya ngopi di Jakarta. Nggak ada kayaknya. Gue cuma ke kalian kopi mana, GoFood kalian sama persen Arabica. Lebihnya gue nggak ada. Karena gue ngopi sama sekali. Gue ngerasa kayak jujur ya, di tengah kebuntuan ini, gue ngerasa kayak gue mending makan deh. Cuma ngopi doang 60.000. Lu bayangin lu udah bisa makan apa Bener, Pak? 60.000. Jadi kalau nggak sengaja ngincar-ngincar banget, kayak misalnya kemarin Iya. gue pengen cobain persen Arabica. Ya udah Kan situ. ngincer banget kan, Iya, berarti. iya, Ya udahlah iya. ya kan. Gue pengen ke Gianti, ya udah. Tapi selebihnya gue memang nggak bener-bener nggak kepikiran buat gimana lagi ya, enggak. Lagi pengen ngopi, ya mungkin bisa coba. Kalau enggak ya udah nggak usah dibikin-bikin gitu. Beda dengan ketika 2017 gue yang Ya masih kita coffee hopping muter-muter gitu itu. kan, Iya. muter semua itu kan. Karena gue harganya masih wajar sih waktu itu. Iya masih wajar, 25, 30. Iya masih oke. Kopi kalian itu aja 2018 tuh masih 40 ribuan Iya. yang kaleng itu. Gue tuh, ya gue nggak ngerasa, ya memang mahal, tapi nggak yang bikin gue shock gitu, enggak, biasa Iya. aja gitu. Gua shock sih itu. Waktu itu. Emang pas kemarin itu, makanya pas gue kemarin ke Jakarta 3 hari, 2 malam itu, gue cuma berapa tempat tuh. Iya. Lu lihat aja makanya gue Persen bilang. sama Gianti, gue cuman JCH sama Pigeon No Hole. Pigeon Udah cuma Hole 4 Shop tempat. House ya. Menurut gue tuh
dikit loh itu. Iya sih untuk ukuran lu. Tapi gue merasa cukup karena ngapain lagi gitu loh. Bener. Dan makanya gue bilang, coba aja ntar kalau kita jadi pergi nonton IBC. Iya kayaknya udah kebayang. Udah kebayang, paling pagi kita ke situ acara, paling balik malam makan. Besok pagi nggak ada acara, kayaknya pergi masing-masing. Iya. Kecuali emang cari tempat yang worth it banget, misalnya lo bilang harus ke sini ya udah gitu. Kalau nggak ya udah nggak usah. Bener, gitu. Nggak masa-masa banget. Asli gitu sumpah. Gua lumayan sih. Lu bayangin ya, gue makan soto, kuah, makan nasi kari itu 58.000 Pak. Iya kan nih, daging gitu Pak. Daging kentang, kuah kari gitu, nasi 58.000. Dapat kopi sekali gitu, gue bilang kacau. Tapi ini yang gue pengen itu tadi sih, kekompak ya. Jadi sebuah catatannya adalah kekompakan yang terjadi itu yang gue tuh nggak habis pikir kalau kita kok nggak bisa gitu loh. Nah iya, tapi harus dipahami kekompakan tidak sama dengan keragaman. Iya betul. Itu harus betul. Mereka tuh bener-bener kayak gini ya. Gue tuh ngerasa saat ini, gue ngerasa bahwa orang-orang tuh memang nggak ngopi lebih dari jam 8 atau jam 9 lewat lah. Malam. Gue ngerasa kayak gitu, nggak tahu karena yang lain ya. Oke. Itu karena pandemi yang merubah tuh mungkin ya. Terus kedua, orang tuh kalau di Jakarta, kalau di Bandung jadi kompak semuanya buka lebih pagi semua tuh Pak. Bukan menuntut jam malam. Jadi mensiasatinya beda. Iya, mensiasatinya tuh berbeda. Jadi setelah pandemi ini berakhir, maksud gue, walaupun keputusan PPKM itu belum dicabut semua ya. Itu benar-benar berubah di Bandung gitu loh Pak. Sama kayak di sini Pak. Kalau lu ngeliat jam, gue tuh balik jam 11, setengah 12 gitu. Sama keadaannya kayak di sini. Gue ya kalau dibilang sepi tuh enggak, tetap ada orang. Tapi nggak seperti malam minggu biasanya gitu loh kalau di Bandung. Kalau di Bandung malam minggu kan luar biasa maksud gue. Atau malam gue tuh malam Kamisnya kan libur tuh, malam Kamis. Jadi gue balik jam 12. Ya sepi, hitungannya sepi menurut gue tuh. Untuk di hari libur ya. Itu aja. Dan ini menurut gue yang patut kita contoh juga ya itu tadi gue bilang kompak untuk ya udah kita ngapain berharap buat malam, karena kejadian itu tuh benar-benar 3 tahun loh Pak. Lu 3 tahun 2 tahun lebih ya, 2 tahun itu sesuatu yang terjadi dan itu benar-benar secara logika memang lu akan bisa berubah dalam waktu 3 tahun itu kalau sebuah kebiasaan itu lu lakukan dengan sama terus konstan gitu. Makanya orang tuh nggak ada lagi ngopi jam 8 jam 9. Dia memang merubah, mungkin karena ada produk yang berbeda gitu loh. Ya kalau lu nggak ngopi ya lu ngebir gitu loh. Mungkin itu yang nggak ada tempat kita. Ya udah kalau kita nggak ada, menurut gua dengan kultur yang ada di kita memang kayaknya ya lu jam 9 kalau nggak ngopi balik memang ke rumah, udah paling bener itu. Udah paling bener lah itu. Iya, begal banyak apa segala macam itu. Udah lu balik aja lah ke rumah gitu. Nah, itu yang nggak ini. Di Jakarta pun sama juga. Kayaknya semua orang juga berubah ke situ. Kalaupun memang ada yang malam, ya udah pasti incerannya tuh udah pasti, Pak. Ngebir, mocktail apa segala macam. Terus sekarang tuh kalau di Bandung tuh benar-benar banyak yang hidden gem. Terutama tempat ngopi. Ini beneran Pak, hidden gem yang beneran tuh Pak. Benar. Kan hidden gem tuh syaratnya harus nggak punya pelang. Ya. Tempatnya memang tersembunyi. Kalau masih ada pelang tuh nggak hidden gem. Jadi lu nggak nyangka bahwa di situ ada tempat itu ternyata ya itu yang ini. Ternyata di sana ada juga fenomena hidden gem buat tempat-tempat bir lah, minum alkohol. Asik tapi. Udah sejam ya, lebih. Mending lu ngeditnya aja gimana? Kayaknya podcast begini emang nggak cukup kalau cuma 30 menit ya. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Emang harus 1 jam. Nggak ada podcast yang pendek Pak. Sebenarnya nggak ada. Iya bener sih ya. Bener.
Oke guys, lo ada mau ngomong lagi? Nggak ada, cocok. Ada yang mau tanyain selama gue di Jakarta dan Bandung? Nggak ada. Tapi kayaknya sama sih, tetap sama. Lu ke Jakarta kemarin nggak ada banyak kemana-mana, sama gue juga nggak ada banyak-banyak. Karena memang mungkin udah beda kali ya fokusnya. Iya, Hype-nya sih. udah beda mungkin. Tujuannya mungkin pas juga ada awal-awal gua ke dulu kan, apalagi 2017 gua baru nyongopi banget kan, semangatnya beda gitu Iya, kan. harus. Dan semesta mendukung lah, ibaratnya emang tempatnya juga lagi oke cuma mendukung kan. Vibe di sana juga oke, masih orang-orangnya Orang ya benar. masih chill, masih gimana. Dan yang sekarang ada di jajaran atas juga kan mereka juga masih di situ pada waktu itu. Iya, kan? benar. Omongannya itu masih Otaknya belum ke brainwash Iya. sama masih idealis semua. kan jadi enak gitu. Semua tuh masih pada porsinya masing-masing. Iya, lah, iya, gitu. iya, udah. Sekarang ya gue juga pengen menikmatin apa yang ada aja gitu loh. Gue persen karena memang gue pengen coba dan menurut gue sesuai ekspektasi. Betul. Gue mau berkembali menikmatin sesuai selera gue ke Giyanti ya masih masuk ya udah gitu loh, tercapai. Gue nggak harus cari-cari apa ya pada ini, nggak ada juga yang gue cari Pak kalau menurut gue sih. Iya benar. Kalau lo bilang ini kemana lagi, kayaknya nggak ada sih yang harus banget gue Gue cari. jujur dari Palembang ke Bandung, Bandung ke Jakarta, gue tuh kepikiran tetap kalian doang pak. Kopi Iya. susu kalian, gue pengen banget nyobain itu. Itu doang. Itu doang sih, nggak yang kepengen. Gue tuh kayak kemarin tuh gue tuh ke main nambah nih ya karena makan pas sambil mau pesan gokar jalan ada di CH gitu kan. Ya, Lihat ya, jam ya. baru jam 8 gitu kan, lebarannya Bisa nih. gitu kan. Ya kali jam 8 balik ke hotel ya. Asli. Ya, itu doang sih, nggak ada alasan-alasan lain gitu loh. Asli, gitu. Gitu. Asli lu kalau udah mau di Jakarta mau apa bersenda gurau lu sampai jam 12 itu. Harus pilih di tempat lain ya. emang. Tapi itu asik sih, asik. Itulah sekelumit masalah apa ya? Ya kita komparasi tipis-tipis lah ya. Iya, Antara benar. minimal kita mau lihat nih Palembang nih udah setengah tahun jalan sudah seperti ini, apakah setengah tahun ke belakangnya masih kayak gini juga? Ya udah sih terserah. Kan kita ya terima aja lah gitu kan. Banyak kedai kopi tapi gue tetap ke situ-situ aja, maksudnya nggak banyak pilihan juga karena Iya benar. Itu jelas hasrat gitu. gue untuk mencoba juga Ya, nggak ada gitu loh. Ya mungkin ada tapi nggak maksa. benar. Gitu. Ya Bener. udah aja gitu. Dan beberapa tempat misalnya ada yang baru, ya udah kapan pada akhirnya kesempatan ya ke sana, enggak ya udah. Gua kalau itu udah Iya. udah Apalagi kalau misalnya ngeliat membayangkan postingan aja udah- kalau gua ada di sini. Iya, kalau misalnya lihat postingan udah ya udahlah gitu ya kan. Berarti emang nggak ditakdirkan buat gua nih. Iya, kayaknya. Kalau gua selalu gitu sekarang. Aduh. Karena gua pernah nyoba yang gitu-gitu tuh, Pak. Nah, Begitu gua masuk, Pak. Gua langsung tuh bener kan gua. gua tuh masih dalam tahap masih bisa mencoba untuk kecewa lagi. Oh, gua tuh udah Sampai aduh. pada titik mungkin suatu saat ya udahlah daripada kecewa lagi mending nggak usah lah. Iya, bener. Kalau gua tuh udah yang aduh kayaknya enggak deh. Oke lah. Oke lah, inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan kembali. Terus aja. Selamat, waduh, kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya tahu video-video terbaru dari kita. Saya Ricky Uco. Saya Ahmad Panyan. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.